Halo guys, gue Heno. So welcome to my channel Henovoy. Di video kali ini kita akan membahas tentang gameplay auto chess MOBA untuk pemula. Apa-apa saja yang harus kalian ketahui untuk pemula guys ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Gue mau ngasih tau aja buat teman-teman yang belum pre-register, itu pre-register lah sekarang guys ya, dikarenakan auto chess MOBA akan memberikan battle pass untuk yang pertama itu gratis guys ya. Jadi kita dikasih skin yang bagus banget. Selain skin, ada item lain yang juga kita dapatkan guys ya secara gratis. Untuk battle pass yang pertama itu kita dikasih gratis oleh auto chess MOBA ini. Wah, sungguh baik juga ya game yang satu ini, tidak seperti game yang itu ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan atau kelewatan dapetin skin ini, kalian bisa pre-register sekarang. Bisa langsung ke webnya atau ke Play Store, atau bisa juga cek di deskripsi guys ya. Di situ gue juga sudah taruh link untuk downloadnya ya. Oke, untuk pembahasan pertama dan yang paling utama guys ya, tidak ada duanya, dikarenakan ini menentukan kemenangan kalian. Dan seharusnya kalian juga bisa nebak ini adalah, ya betul sekali, jangan buta map. Kenapa gitu guys? Setiap MOBA ya, setiap MOBA, game MOBA yang ada, itu kalian harus perhatikan map. Map itu sangat penting, itulah gunanya ada map guys ya. Jangan seperti macan. Ayo bantu kami, katakan peta. Katakan peta. Lebih keras. Peta. Aku peta. Alah bacot. Jadi sangat begitu pentingnya lah map itu guys ya. Dikarenakan map adalah segala sesuatu hal yang sangat penting di dalam game MOBA. Game MOBA apapun, jika kalian buta map, itu bisa dipastikan kalian akan menyusahkan orang, menyusahkan tim, menyusahkan orang lain, menyusahkan diri sendiri, dan menyusahkan orang tua guys ya. Karena sebegitu pentingnya lah map dalam game MOBA. Jadi itu pelajaran yang paling penting guys ya. Untuk yang pertama ini, kenapa gue taruh ini paling pertama, jadi kalian bisa lihat ini ya, map dari auto chess MOBA ini sangat besar guys, dan banyak fitur-fiturnya. Tapi yang paling penting, kalian harus selalu melihat map. Karena bisa aja terjadi ganking, tiba-tiba saja terjadi sesuatu hal yang mengagetkan ya, ABD dimanapun, karena map ini cukup besar dan gelap. Karena di sini ada siang dan malam guys, dimana kalau ketika malam itu semakin gelap mapnya. Jadi sangat begitu pentingnya lah map di auto chess MOBA ini. Jadi buat teman-teman yang masih pemula main ini, belajarlah tentang map dan rotasi ya, rotasi musuh, rotasi kita, rotasi teman ya, dimana kita harus melihat itu di map ini. Gue rasa map di auto chess MOBA ini cukup besar guys ya, kelihatannya itu daripada game-game lain ini cukup besar. Tapi kalau ini tidak cukup besar buat kalian untuk bisa melihat map, mungkin kedepannya di pengaturan atau update selanjutnya di auto chess MOBA ini, mudahan aja ya, kita bisa memperbesar map kita ya, agar teman-teman yang buta map itu bisa melihat map dengan jelas. Begitu guys ya. Untuk pembahasan keduanya kita akan membahas tentang fitur atau fitur ya guys ya. Jadi untuk di fitur ini sangat banyak sekali fitur-fitur yang ada di auto chess MOBA ini. Dan di sini gue tidak akan membahas secara detail guys ya. Gue akan menjelaskan yang inti-intinya aja. Karena kalau gue menjelaskan secara detail ini akan memakan durasi yang sangat panjang. Jadi langsung saja untuk fitur yang pertama itu ada yang namanya ward. Kalian bisa lihat di situ ya, ward ya. Kalau di Dota 2 itu namanya ward, tapi kalau di sini itu namanya lihat guys. Itu dia kayak itu ya, kayak ward sih. Apa sih namanya ya? Untuk bisa kayak apa ya? Kayak turret kali ya. Kayak kelihatan itu kayak turret gitu guys ya. Fitur itu dia ada di sebelah kanan, di bawahnya kalau kita mau beli ya ada gambar keranjang dan banyak fitur-fitur juga lain di situ ya. Kalian bisa juga fitur-fitur yang lain di situ. Tapi kita bahas dulu yang tentang ward ini ya. Itu dia gunanya ward itu, kita bisa taruh-taruh ya guys ya. Kita untuk taruh-taruh di manapun. Bisa taruh di lane kita, di lane musuh, taruh di manapun guys ya. Kalian bisa taruh di manapun ward ini. Tapi kalian harus perhatikan ward ini tidak boleh taruh sembarangan gitu ya, karena cooldownnya ini cukup banyak guys ya, cukup lama, dan ini hanya 2, setiap hero dikasih 2 guys ya, dan ini gratis.
tapi dikasihnya cuma 2. Kalau di Dota itu kita bisa beli sebanyak mungkin ya, tapi kita harus beli kalau di Dota 2. Kalau di sini tidak guys, dikasihnya gratis gitu ya. Dan untuk fitur kedua itu ada yang namanya siang dan malam. Itu kalian bisa lihat di atas, di bawahnya ada waktu juga. Di situ juga ada, kita bisa lihat ada berapa banyak kill di tim dan musuh guys ya. Untuk fitur yang ketiga itu ada namanya pohon guys ya. Di sini tidak ada semak-semak, yang ada hanya pohon. Jadi kita tidak bisa sembunyi kayak masuk ke semak-semak gitu ya. Oke, yang di sini tuh adanya pohon guys ya, atau bisa dibilang adalah hutan ya. Dan inilah harusnya yang dibilang untuk jungler gitu ya, bukan jungler yang di situ guys ya. Itu kan udah ada hutannya ya, adanya semak-semak doang ya. Nah kalau di sini tuh bener-bener namanya jungler guys ya, alias hutan. Jadi para jungler itu betul-betul dia di hutan gitu guys ya. Dan fitur-fitur di hutan ini selain ada krip-krip hutannya ini bisa dihancurin dengan beberapa skill dari para hero di auto chess MOBA ini. Jadi itu dia salah satu fitur di hutan ini guys ya. Untuk fitur yang keempat itu ada yang namanya item sungai guys ya. Gue kasih nama ini item sungai biar enak aja ya. Itu kalian bisa lihat untuk awal-awal kalian harus wajib ngambil ini guys ya. Bisa dibilang ini hal wajib untuk diambil karena ini untuk gold kalian atau duit kalian guys ya. Karena setiap goldnya itu dapat 100. Jadi misalnya kalau kalian dapat 200 guys ya, ditambah dengan turret yang ada di tengah itu ya. Itu juga kalian wajib ambil itu turret itu. Ya intinya untuk awal-awal kalian main ini itu wajib banget ngambil untuk yang ini ya. Sisanya itu item yang di tengah ini, yang item sungai ini dia random guys ya. Cuma awal-awal aja dia itu gold, sisanya random ya. Jadi sisanya biarlah midlane kalian yang ngambil ya. Untuk fitur yang kelima itu ada namanya batu dajjal guys ya. Dikarenakan ada lambang matanya, jadi gua bilang batu dajjal. Di batu dajjal ini kegunaannya itu untuk kalian taruh ward di situ guys. Jadi ward kalian bisa taruh di situ ya untuk mendapatkan vision yang lebih luas. Perbedaan antara kalian taruh atas sama taruh bawah itu adalah visionnya lebih luas kalau ditaruh di atas guys ya. Kalau taruh di bawah itu terbatas gitu, tergantung sisi-sisi hutan gitu ya. Dan keutamaannya lagi kalau kalian taruh atas itu, jika musuh taruh ward di bawah, musuh tidak bisa lihat yang di atas guys ya. Nah itu salah satu keutamanya batu dajjal ini ya. Untuk fitur yang keenam itu ada namanya kurir guys. Jadi sesuai namanya kurir itu nah jadi gunanya kurir ini untuk dia akan mengantar barang kita guys ya, yang ada di rumah. Jadi kalian tidak perlu pulang, kalian bisa memakai sistem kurir ini ya, atau fitur kurir ini untuk mengantar barang kita tanpa pulang guys ya. Dia itu akan muncul ketika kalian beli barang di auto chess MOBA ini. Setelah kalian beli item ya, item apapun, nanti akan ada fiturnya itu muncul di bawah gambar keranjang ya, atau gambar shop ini. Nah itu dia warna hijau, kalian bisa pencet itu menggunakan kurir. Jadi gue sarankan itu kalian ketika beli barang langsung aja pencet kurirnya, walaupun item kalian udah harus jadi guys ya. Walaupun nanti di tengah jalan kurirnya itu lagi jalan ya, dan kalian beli item itu tetap masuk ke kurir guys ya. Itu jadi kurirnya tidak perlu pulang lagi ngambil barang dan kembali ke kalian lagi. Itu dia keutamanya kurir guys ya, sangat berguna sekali ketika kalian membutuhkan item. Untuk fitur yang ketujuh itu ada fitur yang di sebelah kanan itu guys ya, yang ada lambang pedang silang itu, ada tanda seru dan tanda panah ke bawah yang warna hijau itu ya. Nah di 3 fitur ini itu sangat berguna sekali untuk tim kalian ya, biar tim kalian tahu kapan harus menyerang, kapan harus mundur. Dan bagusnya di sini guys ya, itu dia bisa kita arahkan. Jadi kita bisa ngarahkan ke teman kalian agar teman kalian itu bisa tahu ya, mungkin di sini ada musuh atau kalian harus menyerang atau ada yang mau digeng gitu ya. Jadi kalian bisa memberitahu dengan tanda-tanda yang ada di fitur 3 ini ya. Jadi buat teman-teman yang pemula bisa coba-coba untuk fitur ini karena juga masih beta guys ya. Dan semoga aja teman-teman bisa memakai fitur ini dengan maksimal gitu ya. Untuk fitur yang terakhir itu ada teleport guys ya. Jadi gunanya teleport ini ya sudah pasti seperti kita bisa teleport gitu ya. Jadi kita bisa teleport ke tower atas, tower tengah, tower bawah, bahkan tower inti ya, tower kita yang di rumah. Dan di sini kita dikasih gratis 3 guys ya, tapi ada cooldownnya. Jadi kalian harus perhatikan betul-betul
walaupun dari pertama juga itu ada cooldownnya ya, kasih jadi kayak 1 dulu, 2 sampai 3, mentoknya 3 ya, ada stacknya sampai 3 gitu. Kalau di Dota 2 itu kita diharuskan beli ya teleportnya, dan itu belinya berapapun dan bebas. Tapi kalau di sini kita dikasih 3 guys ya, dan itu berskala stack dan ada cooldownnya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik agar tidak salah pakai. Oke guys, itu dia untuk pembahasan kedua tentang fitur ya guys ya. Cukup panjang ya untuk pembahasannya, apalagi dibahas dengan lengkap, itu sangat panjang ya harusnya. Dan kita lanjut ke pembahasan ketiganya aja langsung. Itu ada namanya last hit creep. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu apa itu last hit creep, itu kalau kalian perhatikan di creep musuh atau di creep kita itu ada yang namanya garis itu ya. Di darahnya itu kan ada garis tuh. Kalau kalian perhatikan ya ada garis. Nah, itu last hitnya ya guys ya. Jadi yang harus kalian tahu bagi teman-teman yang main support, jangan pernah ngambil last hit ini untuk carry kalian, hyper kalian atau carry kalian ya. Dikarenakan last hit ini bisa mendapatkan gold lebih tinggi guys ya, daripada kalian tidak mendapatkan last hit creep ini. Jadi itu kegunaannya last hit creep ya. Jadi untuk teman-teman yang main support, tolong jangan ngambil last hit ini, karena ini berguna sekali untuk carry kalian atau hyper kalian untuk cepat jadi ya itemnya. Dimana ketika hyper kalian atau carry kalian itu cepat jadi, disitulah kalian cepat menang ya, atau cepat untuk membantai musuh gitu. Dan untuk hyper dan carry-nya sebisa mungkin ngambil hasil ini agar kalian cepat jadi, item kalian cepat jadi gitu ya. Jadi itu dia gunanya dari last hit creep ini ya. Untuk pembahasan yang keempat atau yang terakhir guys ya, di sini gue akan membahas tentang turret 3 in 1, dimana turret 3 in 1 ini berada di jungle kalian ya, jungle kalian atau di jungle musuh. Nah, keutamaan dari turret 3 in 1 ini, kalian akan mendapatkan 3 sesuatu guys ya ketika kalian mendapatkan turret ini. Nah, jadi sebelum kalian mendapatkan ini, kalian ada itunya dulu ya, ada kayak hijau dan merah. Nah, hijau itu kalian, merah itu untuk musuh ya guys ya. Ketika kalian mendapatkan turret ini, kalian akan mendapatkan 3 ya, 3 sesuatu. Apa itu 3 sesuatu? Yang pertama, kalian akan mendapatkan gold untuk seluruh tim 100 guys ya. Untuk seluruh tim itu lumayan banget. Dan yang kedua, kalian akan mendapatkan vision seperti ward. Jadi di sini visionnya itu nggak bisa dihancurkan seperti ward guys ya. Jadi free ya, free vision gitu untuk di jungle kalian atau di jungle musuh gitu. Kalau kalian dapat di jungle musuh turret 3 in 1 nya. Dan yang ketiga, kalian akan mendapatkan atau bisa teleport ke turret itu. Nah, jadi jika kalian dapat di turretnya musuh ya, di jungle yang musuh, nah itu kalian bisa teleport di situ guys. Jika tim musuh mendapatkan turret kalian, musuh akan bisa teleport ke jungle kalian guys ya, turret jungle itu ya. Nah, itu dia keutamaan dari turret 3 in 1 ini guys ya. Itu sangat bagus sekali untuk turret 3 in 1 ini. Jadi kalian sebisa mungkin harus mendapatkan ini ya, apalagi untuk kalian yang main support, kalian harus perhatikan turret 3 in 1 ini untuk mendapatkannya gitu guys ya. Nah, itu di pembahasan kita tentang gameplay auto chess untuk pemula guys ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus dibahas ya, tapi karena durasi akan semakin lama guys, jadi gua ngambilnya yang inti-inti aja. Tapi kalau ada yang pengen ditanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar guys ya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe-nya agar tidak ketinggalan info-info penting yang ada di game auto chess MOBA ini. Oke guys, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita. Jadi gue Heno, thank you very much watching my video and see you at the next time. Bye bye. Kok David? Nggak tahu, Cok. Lah, apa salahnya anjir?